Assalamualaikum, salam sehat, salam berbahagia semua. Kembali berjumpa dengan saya Hapas di channel saya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita mau bicarain tentang masa novel yang baru selesai saya baca, yaitu 24 Ace, 12 pasang mata. Kemudian ada tulisan kanji Jepangnya, saya juga nggak ngerti cara bacanya, tapi tetap ngomongin 12 pasang mata oleh Sakai Soboi. Jadi ini bukunya. Bukunya ini gambar cover depannya ada gambar wanita, anak-anak Jepang dengan kimononya. Kemudian ada wanita dewasa satu yang menunduk. Kemudian di belakangnya ada gambar seorang wanita dewasa, ini itu guru dengan anak-anak murid di belakangnya. Oke, saya bacakan sedikit. Sebagai guru baru, Bu Guru Oishi ditugaskan mengajar di sebuah desa nelayan yang miskin. Di sana dia belajar memahami kehidupan sederhana dan kasih sayang yang ditujukan murid-muridnya. Sementara waktu berlalu, tahun-tahun yang bagai impian itu disapu oleh kenyataan yang sangat memilukan. Perang memorak-porandakan semuanya, dan anak-anak ini beserta guru mereka mesti belajar menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Buku ini terbitan Gramedia Pustaka Utama, sebuah novel dengan di sini ada batasan umur 15 plus. Dan dia ada ISBN digitalnya, berarti sudah bisa didapatkan secara digital. Oke, di dalam biasa ada cover kedua, ada bunga-bunga menyertai tulisan 12 pasang mata. Kita lihat identitas bukunya ya. Nujushi no Hitomi by Sakai Soboi. Copyright 1952 Koichi Kato. All rights reserved. Original Japanese edition published by Kobunsa Co. Ltd. Publication rights for this Indonesian edition arranged with Kobunsa Co. Ltd. Through Kondasan Ltd. Tokyo. Kobunsa. Jadi ini novel Jepang yang ditulis tahun 1952. Copyrightnya tahun 1952. 12 pasang mata oleh Sakai Soboi. Hak cipta terjemahan Indonesia oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Ahli bahasa Tanti Lesmana. Desain dan ilustrasi sampul Martin Dima. Diterbitkan pertama kali oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama, anggota IKAPI Jakarta 2013. Jadi pertama kali diterbitkan oleh Gramedia di Indonesia tahun 2013. Cetakan ke-8 Maret 2022. Berarti ini cetakan ke-8. Saya ini pegang cetakan ke-8-nya. Seperti biasa, hak cipta dilindungi dan beberapa hal peringatan lainnya tentang masalah hak cipta. Jadi teman-teman jangan beli buku bajakan, beli buku original. Kalau menuntut ilmu pun sebisa mungkin beli original walaupun bekas, tapi tinggalkan bajakan. Oke, ini 12 pasang mata diawali dengan kata pembuka. Di sini ada kata pembukanya. Sakai Toboi, pengarang buku ini, lahir di Pulau Sodo di Laut Seto tahun 1900. Setelah lulus sekolah dasar, dia bekerja sebagai juru tulis di kantor pos dan kantor desa di pulau itu selama kurang lebih 10 tahun. Pada tahun 1925, dia pindah ke Tokyo dan menikah dengan Seigiji Tsuboi, seorang penyair. Kelak dia berkenalan dengan para novelis perempuan, diantaranya Yuriko Miyamoto dan Ineko Sata. Dan berkat dorongan mereka, dia mulai menulis karya fiksi. Sejak masa perang, dia telah menghasilkan sejumlah novel. Dia dikenal piawai dalam menulis kisah-kisah yang tokoh utamanya anak-anak. Dan dari beberapa karya ini, dia telah memenangkan berbagai penghargaan sastra. Nujushi no Hitomi atau 12 pasang mata diterbitkan pada tahun 1952 dan sekitar
dan seketika menjadi bestseller. Jadi di tahun 1952 jadi bestseller. Tak lama kemudian novel ini difilmkan oleh sutradara Keisuke Kinoshita dan mendapat sambutan meriah dari kalangan berbagai usia. 12 Pasang Mata adalah novel anti perang, namun pembaca hendaknya tidak mengharapkan penjelasan lengkap mengenai pasifisme atau pandangan cinta damai di sini. Topik-topik seperti hal-hal apa yang menyebabkan perang, bagaimana kita mencegah timbulnya perang, dan apakah semua perang tak bisa dibenarkan, misalnya nyaris tidak disinggung-singgung dalam buku ini. Sakai Sobi sekedar menunjukkan melalui perkembangan ke-12 anak yang polos ini tentang kekejaman serta ketidakmanusiawian perang modern. Pandangan cinta damainya mungkin agak terlalu naif dan hanya didasarkan pada kebencian akan perang serta kecintaan pada umat manusia. Akan tetapi justru karena itulah dia berhasil menjadikan novel 12 Pasang Mata ini sebagai karya yang menyentuh dan meyakinkan. Ada di sebelum masuk ke ceritanya juga ada ucapan terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah membantu menyelesaikan penerjemahan buku ini. Saya terutama berhutang budi kepada David dan Sally McGrath yang telah membantu mengoreksi buku ini selama masih berbentuk naskah dan membantu supaya bahasa Inggris saya yang tidak terlalu kaku. Lain-lainnya yang telah memberikan banyak usulan bermanfaat adalah Robert Jacobs, Emily Potter, dan Robert Kamal Zrid. Maaf kalau saya salah baca. Ucapan terima kasih juga hendak disampaikan kepada Profesor Donald Keeney yang telah memberikan tip-tip berharga kepada saya untuk membantu menerjemahkan buku ini. Selanjutnya saya ingin mengaturkan terima kasih kepada orang-orang yang telah memungkinkan terwujudnya penerbitan buku ini. Di antaranya adalah Profesor Rikutaro Fukuda dan Profesor Shigehiko Tomiyama. Saya berhutang budi kepada Mr. dan Mrs. Sobi yang telah mengizinkan saya menerjemahkan buku ini, serta kepada Ken Kyusa, terutama pada Mr. Toao Ueda dari Departemen Penerbitan. Terakhir, saya sampaikan ucapan terima kasih seterusnya kepada Profesor Junsako Ozawa. Tanpa bantuannya yang simpatik, terjemahan ini tak akan terwujud menjadi buku. Akira Miura, Tokyo, September 1957. Jadi ini diterjemahkan ke bahasa Inggris tahun 1957. Penerbitan pertamanya 1952. Keren. Dan masuk ke Indonesia, diterjemahkan ke Indonesia pertama kali tahun 2013. Novel sampai sekarang masih hidup, long life. Keren kalau saya bilang. Nah, novel ini bercerita tentang satu orang guru baru di sebuah desa. Dia mengajar di desa Tanjung, diberi nama desa Tanjung. Dia berada di Tanjung dan gurunya sendiri tinggal 8 kilo dari desa Tanjung tersebut, di desa Pinus. Guru itu bernama Mrs. Oishi. Mrs. Oishi ini menghadirkan banyak perubahan dan mengenal. Pertama kali dia mengajar di desa Tanjung ini, Mrs. Oishi ini tidak terlalu disukai oleh lingkungan sekitarnya, oleh bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua walinya, masyarakat sekitarnya. Karena tampilannya yang dirasa terlalu modern oleh masyarakat. Tapi kemodernan tersebut rupanya terjadi karena keterbatasan dia sendiri. Di situ serunya. Kemudian cerita dia tentang mengajar. Dia mengajar di desa Tanjung tersebut untuk mengajar bernyanyi di kelas 1. Dia punya 12 orang murid. 12 orang murid ini yang diajari lagu, dan 12 orang murid ini yang akan menemani kisah di dalam novel ini. Pada berawal tidak terlalu disukai,
Mrs. Oishi ini kemudian ada suatu kejadian yang lumayan membuat semua itu berbalik, yaitu kejadian di mana kaki Mrs. Oishi ini terkilir dan urat kakinya cedera sehingga dia harus beristirahat lebih dari 4 apa 5 bulan, berbulan-bulan dia istirahat berbulan-bulan, sehingga di situ banyak yang terjadi di desa tersebut tanpa Mrs. Oishi, di sekolah tersebut tanpa Mrs. Oishi, dan akhirnya sampai 12 orang siswanya Mrs. Oishi ini kangen sama Mrs. Oishi dan pergi berjalan kaki sepanjang 8 kilo ke desa ke desa Pinus, tempat tinggal Mrs. Oishi. Dan setelah pulang banyak hal yang berubah. Orang-orang lebih menghargai Mrs. Oishi, dan Mrs. Oishi yang tidak terlalu nyaman untuk mengajar di tempat yang sangat jauh 8 kilo dari tempatnya, dan dia harus bersepeda ke sana atau menaiki kapal ke sana ataupun berjalan kaki 8 kilo menyeret kakinya, tidak terlalu nyaman dan lingkungan yang tidak terlalu menyukai dia merasa. Tapi atas kejadian datangnya 12 anak itu menjenguk dirinya, perasaan Mrs. Oishi kepada desa tersebut pun berubah. Banyak hal yang berubah atas kejadian tersebut. Setelah terjadinya badai, kaki Mrs. Oishi terkilir dan berubah. Dan diteruskan kepada cerita si Mrs. Oishi tidak bisa lagi mengajar di desa Tanjung, tetapi dia harus mengajar di desa utama, di sekolah utama. Jadi sepertinya ini masih menggunakan, kalau di Indonesia dulu namanya sekolah afiliasi. Jadi ada sekolah utama dan ada sekolah cabang atau sekolah afiliasi kalau kita di Indonesia, yang hanya mengajar yang menjalankan KBM beberapa tingkat, beberapa tingkat saja. Jadi semacam ada sekolah cabang kayak gitu. Kalau sekarang masih ada nggak? Rasanya aturannya juga udah tidak mengizinkan lagi adanya sekolah afiliasi. Ini di Indonesia nggak ada lagi. Jadi seperti itu. Jadi dia hanya di desa Tanjung itu hanya menyelenggarakan KBM tingkat 1 sampai ke tingkat 3, dan di sekolah utama semua KBM dijalankan. Mrs. Oishi tidak mengajar lagi di desa Tanjung karena setelah dia terkilir, dia ditawarkan untuk mengajar di sekolah utama. Akhirnya dengan rasa berat hati dia mengajar di sekolah utama, dan terjadi time skip, nggak ada cerita apa-apa sampai di kelas 5 saat murid-murid desa Tanjung mau masuki kelas 5 dan dia belajar di sekolah utama. Nah, di situ mereka bertemu lagi, haru kembali, dan di situ mulai suasana perang mulai terasa. Kehidupan sulit, semua sulit. Banyak hal yang terjadi, banyak hal yang berubah. Ada yang tidak naik kelas, ada yang terpaksa melanjutkan hidup tidak di desa tersebut, ada yang harus mengikuti orang tuanya merantau di mana, dan bahkan ada kabar yang menakutkan, anak muridnya ada yang dijual seperti itu. Wah, berjalannya waktu, hari-hari makin sulit, ekonomi makin sulit, masyarakat makin berubah, masyarakat makin terdapat dua sisi yang mendukung akan perang dan sisi orang-orang yang tidak setuju akan perang. Kemudian kriminalitas makin meningkat karena makin sulit, ya ekonomi sulit, kriminal meningkat. Dan kemudian perang berkecamuk, anak-anak wajib militer di mana-mana, orang laki-laki untuk banyak yang harus ikut wajib militer, ada yang pulang meninggal, pulang cacat. Nah, semua itu diceritakan dalam novel ini sampai akhirnya terjadi sebuah reuni ibu siapa? Miss Oishi ini Miss Oishi ini tidak setuju akan perang, dan dia sudah tidak nyaman dengan mulainya dikukung kebebasan untuk berbicara di sekolah mereka. Semua harus
mendukung adanya perang, harus patriotik, harus mendukung bahwa Jepang harus terlibat dalam perang ini dan harus menang. Nah, mulai Mrs. Oishi tidak terlalu nyaman dengan itu, akhirnya dia mengundurkan diri jadi guru. Berjalannya waktu, Mrs. Oishi kehilangan suaminya dan kehilangan ibunya serta satu anaknya. Mrs. Oishi kehilangan suaminya di medan perang, kemudian anaknya meninggal dan ibunya juga meninggal. Ya, memang ibunya karena tua. Tapi bertumpuk kesedihan dan anak-anak lelaki-laki lainnya malah mendukung dan merasa berbeda pikirannya dengan Mrs. Oishi. Anak lelaki mereka merasa mereka harus perang, mereka harus gugur di medan perang. Tetapi Mrs. Oishi merasa perang itu tidak ada gunanya. Perang itu, dia sangat apatis terhadap perang. Nah, di sini kita tidak dapat melihat scene perangnya, tidak ada scene perang sama sekali. Tapi gejolak-gejolak masyarakat gara-gara perang, imbas perang, terjadi kemiskinan, kriminal meningkat, semua dilakukan. Anak-anak laki-laki banyak yang meninggal, pulang cacat, itu diceritakan di sini. Sampai akhirnya Miss Oishi diajak reuni, ketemu oleh 12 anak murid pertamanya tadi. Yang saat ini hanya tersisa sekitar 5 orang, dengan 1 orang buta karena perang. Nah, di situ mereka berpesta, mereka berusaha untuk kembali akrab dan melupakan segalanya. Dan novel pun berakhir di sana, di saat acara reuni tersebut. Menariknya, novel ini adalah novel yang sangat halus menceritakan ketidaksetujuannya terhadap perang. Sangat halus menceritakan tidak suka akan kekerasan. Dengan sangat halus juga menceritakan bagaimana sudut pandang seorang guru merasa ketidakadilan terjadi bila seorang murid, seorang anak harus tumbuh dengan pendidikan, harus diajarkan pendidikan, tapi akhirnya sama saja harus mengadu nasib, harus mengadu hidup mati di medan perang. Mengapa mereka harus diberikan pendidikan? Sedangkan mereka harus tetap ikut pergi berperang? Banyak hal yang protes tentang perang yang disampaikan di novel ini secara halus. Mungkin karena protes terhadap perang itu tabu mungkin pada saat tersebut ya, 1952 mungkin masih tabu karena masih baru-baru berakhirnya perang. Dan di saat itu kan 1952, di saat itu perang diakhiri dengan kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua 1952 kan. Perang 1945 Hiroshima Nagasaki kan. Kemudian kalah perang, Kaisar menyatakan di 1945 itu bulan Mei ya, menyatakan untuk bahwa dia kalah perang. Mungkin sampai tahun 1952 masih terasa bahwa ada orang yang tidak suka perang itu adalah pengkhianat. Mungkin masih terasa bahwa orang yang tidak mendukung Kaisar dan mengatakan yang senang perang berakhir tanpa embel-embel di belakang adalah menyatakan diri bahwa senang Jepang kalah. Itu mungkin masih tabu di tahun-tahun tersebut, sehingga di cerita ini sangat halus menyatakan protes, halus menyatakan perang itu tidak seharusnya terjadi. Bagaimana nasib 12 anak itu menggambarkan semua efek dari perang. Di saat mereka hidup di desa yang sulit, ditambah perang datang berkecamuk, menyebabkan kehidupan semakin lebih sulit, bukan semakin lebih mengenakkan. Di sini protes-protesnya banyak dan halus. Dan di sini juga diambil sudut pandang
berbagai sudut pandang, terutama sudut pandang tentang masalah guru di dalam mereka memberikan pendidikan. Ini ada beberapa hal yang favorit bagi saya tentang masalah beberapa scene di mana scene yang sedikit mencekam, di mana Miss Oishi mulai tidak nyaman untuk mengajar. Saya akan bacakan sedikit. Wakil kepala sekolah tersenyum. Itu membuktikan bahwa ketulusan tidak ada gunanya, tahu. Kalau polisi mendengar Anda bicara begitu, mereka juga akan melabelimu sebagai merah. Saya tidak mengerti. Saya sangat menyukai beberapa karangan di pamflet itu, sehingga saya pernah membacanya pada kelas saya. Yang bagus-bagus antara lain berjudul Panen Gandum dan Cerobong Asap Pabrik Kecap. Hati-hati. Apakah Anda mendapatkan pamflet itu dari Mr. Inagawa? Tidak, saya hanya membaca yang dikirimkan ke sekolah. Wakil kepala sekolah bertanya ke kelas-kelas, di mana pamflet itu sekarang? Di ruang kelas saya, bisa tolong ambilkan sekarang juga? Pamflet stensilan itu segera dimasukkan ke dalam tungku dan dibakar dengan buru-buru. Seperti telah berkontaminasi kuman-kuman pembawa wabah atau semacamnya. Asap kecoklatan mengepul di langit-langit dan keluar dari jendela yang dibuka sedikit. Oh, mungkin seharusnya aku menyerahkan pamflet ini ke polisi, bukan membakarnya. Tapi kalau demikian mereka pasti membawa Mrs. Oishi. Ya, pokoknya kita sebaiknya menjadi warga negara yang setia dan patriotis, kata wakil kepala sekolah. Mrs. Oishi mengikuti asap itu dengan matanya, tanpa berkata sepatah kata pun, seolah dia tidak mendengar ucapan wakil kepala sekolah. Keesokan harinya, surat kabar memberitakan kasus Mr. Inagawa dengan kepala-kepala berita yang menarik perhatian. Guru merah merusak pikiran-pikiran yang masih tumbuh. Orang-orang lokal yang terperanjat sering dipukul dengan palu godam. Mr. Inagawa yang konon sangat populer di kalangan murid-muridnya mendadak turun derajat menjadi pengkhianat. Jadi beride dan tidak setuju terhadap kekaisaran saat itu merupakan bentuk pengkhianatan yang menyebabkan seorang guru yang dianggap oleh lingkungan sekitarnya di awalnya oleh murid-muridnya adalah seorang yang teladan langsung turun kasta. Ya, hal-hal itu juga terjadi rupanya di dunia ini, sepertinya terjadi di Indonesia mungkin. Kemudian protes juga. Nah, ini juga tentang masalah imbas. Scene yang saya suka. Sampai ketemu lagi. Sepertinya tak lama perahu kami datang. Mrs. Oishi mengucapkan selamat berpisah. Tapi Matsue tidak mengantarnya keluar. Barangkali tidak diperbolehkan berbuat demikian. Mrs. Oishi cepat-cepat pergi, sengaja tidak mau menoleh lagi ke belakang. Murid-muridnya mengikuti rapat di belakangnya dan masing-masing bertanya dengan caranya sendiri. Siapa gadis itu tadi, Mrs. Oishi? Apakah mereka kerabat ibu? Tak satu pun anak-anak lelaki ini berasal dari desa Tanjung. Barangkali itu sebabnya mereka tak mengenali Matsue yang baru satu kali datang ke sekolah utama. Mrs. Oishi senang demi Matsue bahwa tadi dia cukup berhati-hati dan tidak membawa gadis itu keluar ke jalan. Bahkan sampai sekarang pun Mrs. Oishi masih merasa frustasi kalau memikirkan Matsue. Semua muridnya lahir pada tahun yang sama, dibesarkan di lingkungan yang sama, dan masuk ke sekolah yang sama. Tetapi dalam lingkup yang sedemikian sempit itu pun sudah terbentuk jurang-jurang lebar dalam kondisi keseharian mereka. Masa depan macam apa yang akan dihadapi Matsue? Kematian ibunya telah melemparkan gadis itu ke dalam lingkungan yang asing dan tak bisa ditebak. Teman-temannya yang memulai sekolah bersamanya sekarang sudah bersiap-siap menyambut masa depan dengan cara masing-masing. Ketika Mrs. Oishi menyuruh anak-anak itu menulis tentang cita-cita mereka, Sanae menulis bahwa dia ingin menjadi pendidik, bahwa dia memilih kata pendidik bukan guru, sebagaimana yang akan ditulis anak-anak biasa, menunjukkan bahwa ini bukan sekedar impian, melainkan suatu niat yang sungguh-sungguh. Sekarang, setelah duduk di kelas 6, murid-murid ini mencoba mengepakkan sayap mereka yang masih lemah itu dengan sekuat tenaga. Jadi Matsue
Di situ kesenjangan diceritakan, bahwa ekonomi sudah sulit, keadaan sudah sulit, ditambah perang makin sulit. Dan banyak hal lagi protes-protes tentang perang, tentang keadaan, tentang cara bernegara dan bermasyarakat diceritakan secara halus di sini dan di sini secara halus. Boleh teman-teman yang suka tentang novel-novel bercerita tentang kehidupan, narasi-narasi kehidupan, silakan coba membaca ini 24 Ace, 24 pasang 12 pasang mata. Oke. Itu saja dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa. Salam sehat, salam berbahagia. Assalamualaikum.